Lagi pula, di depan Chaos, siapa yang benar-benar peduli padamu sebagai seorang kaisar? Tidak mungkin menghentikan kekacauan saat Raja Dewa datang. Bukan hanya kekuatan besar para kaisar dari berbagai pihak mulai berkumpul dan bertarung, dan mereka tidak terbiasa menghadapi raja-raja surgawi. Saya melihat kengerian kemampuan hebat klan Jiuli, membawa kepala Raja Surgawi Timur, dan dia akan melemparkannya ke belakang. Sayap burung ilahi yang terakhir menyebar, dan mata burung yang tak terhitung jumlahnya seperti pedang tajam yang terbuka di layar, dan cahayanya cemerlang. Berani. Nama belakangnya Li. Kamu ingin memberontak. Raja Surgawi Timur marah. Mereka adalah Raja Surgawi yang bermartabat. Orang-orang ini benar-benar ingin membuang mereka. Namun, apalagi kekuatan besar Jiuli, kekuatan besar para kaisar saat ini bahkan tidak memberikan wajah kaisar, dan masih peduli Raja Surgawi mana Anda di selatan, timur, utara, dan barat. Persetan. Pemberontakan. Kaisar Yuan Tian tidak bisa menghentikan kekacauan ini. Sudah waktunya bagi Keiyu Tian untuk menjatuhkan Yuan Tiandi. Wei Ling Tian mencengkeram lengannya yang patah, terhuyung-huyung, meratap, dan menyaksikan kekuatan besar menjadi semakin ganas. Yang mulia Raja Surgawi tidak dihitung sebagai kentut di depan Chaos. Pada saat itu, dia tidak sabar untuk peluk permaisuri. Kaisar Yuan Tian memiliki kualifikasi untuk memeluk pinggangnya. Mang Niang, selamatkan aku. Kekacauan akan datang. Jangan diremas olehmu. Saat telapak tangan Wei Ling Tian menyentuh pinggangnya, permaisuri tidak sabar untuk menoleh dan memenggal pria ini terlebih dahulu. Tapi sekarang, permaisuri bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Kekacauan bertatap muka. Dia tidak berbeda dari orang-orang yang bertikai ini. Di bawah kebencian, permaisuri hanya bisa mengubah semua niat membunuh menjadi prestise kekaisaran tertinggi, dan membunuh menuju kota Yao Yuekong. Dengan setiap pukulan, Demon Yuekong dapat memuntahkan darah, dan tampaknya Immortal Demon Yue hampir tidak dapat memulihkan luka-lukanya. Bagaimanapun, Kaisar Changman bukanlah pembangkit tenaga listrik yang nyata di alam kaisar bahkan jika ia memegang alat kekaisaran Bihai. Namun, Demon Yuekongnya juga seorang kaisar iblis yang bermartabat. Jika dia memiliki sebatang dupa, dia akan dipukuli sampai mati oleh permaisuri. Dan dia tidak akan hidup hari ini. Ayo, lihat apakah Chaos membunuhmu lebih dulu. Atau kamu membunuhku lebih dulu. Mata Yao Yuekong sudah merah. Atau saat ini semua yang kuat bermata merah. Satu-satunya pengecualian adalah Raja Pemetik Bintang dengan wajah dingin menghadapi kekacauan. Dia juga takut, dan mata bintangnya bergetar tak terkendali. Tapi tampaknya kesetiaan kepada Kaisar. Biarkan Pemetik Bintang menahan jejak terakhir nalar. Mengangkat pedang bintang. Pedang akan membuka dan menutup. Tampaknya dapat menghancurkan bintang-bintang. Tampaknya memecah kekacauan. Bahkan jika bisa menunda beberapa saat. Tapi sayangnya dan sebagaimana mestinya, bahkan gengsi kekaisaran Yao Yuekong akan tertelan oleh kekacauan dalam sekejap. Cahaya bintangnya yang masih ada, saat itu bergegas ke dalam kekacauan. Bintang-bintang menjadi sunyi, dan bahkan riak sekecil apapun tidak dapat dilihat. Mata Raja Penangkap Bintang bergetar hebat, dan pada akhirnya, dia berdiri di belakang kaisar, memegang pedang bintang, melihat kekuatan besar para kaisar. Permaisuri masih di sini. Langit yang perkasa tidak akan jatuh. Berani menghalangi kaisar dan yang terakhir, dan membunuh tanpa ampun. Raja Penangkap Bintang tampaknya telah melakukan tugasnya dengan ekstrim. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membuat kekacauan, dan apa yang bisa dia lakukan adalah membiarkan orang-orang ini tidak mempengaruhi permaisuri. Meskipun, bahkan jika tidak ada perkelahian, tidak mungkin bagi permaisuri untuk membunuh Yao Yuekong dengan sebatang dupa. Tapi kesetiaan dan tekad ini disambut dengan amarah yang sangat kuat. Segera, kekuatan besar klan Jiuli melepaskan Raja Surgawi Timur dan menghantam Raja Memilih Bintang dengan wajah dingin. Sialan kematian akan datang. Anjing baikmu sangat setia. Semua amarah yang dahsyat jatuh pada Raja Pemetik Bintang dalam sekejap, dan sekarang mereka bisa menyalahkan Kaisar. Meskipun tidak ada yang salah, jika bukan karena Kaisar, apakah mereka akan mengalami kesulitan dengan klan Dike? Terjebak di sini, menyaksikan kekacauan mendekat, jika permaisuri tidak menggunakannya untuk melawan iblis Yuekong, mereka tidak bisa mengalahkan permaisuri. Dan mereka telah sepenuhnya mengubah wajah mereka sejak lama, dan bahkan bergabung untuk melemparkan permaisuri ke dalam kekacauan dulu. Tetapi jika dia tidak bisa mengalahkan Kaisar, Raja Pemetik Bintang berani begitu setia, kekacauan akan menelan, dan dia masih setia. Siapa yang tidak mengalahkannya? Tanda seru. The King of Star Picking. Kamu adalah anjing sialan yang dibesarkan oleh Kaisar Yuan Tian. Masih berpura-pura di sini. Belum lagi tuanmu, bahkan tuanmu dan tuannya tidak bisa menghentikan kekacauan. Biarkan anjingmu yang setia dimusnahkan dulu. Pada saat ini, kekuatan besar sangat ganas. Semua jenis kata-kata vulgar tak teridentifikasi yang tidak akan pernah dikatakan di masa biasa, dan berbagai metode stigmatisasi, pecah secara tajam dan jelas pada saat ini. Betapa keagungan Raja Surgawi, betapa pengadilan surgawi, bahkan leluhur kulit hitam tidak peduli.
leluhur hitam dapat menghentikan kekacauan. Dan pemandangan ini jatuh ke mata semua kaisar yang diblokir di luar. Dapat dikatakan bahwa matanya terbelah dan kesal. Ke Tiangxuan, lepaskan. Jika tetua klan saya ditelan oleh kekacauan, klan Jiuli saya tidak akan pernah mati bersamamu. Klan Kaisar Ke Anda, apakah Anda ingin memulai perang skala penuh dengan klan Wei yang saya? Ide siapa ini? Ke Tiangxuan, klan Kaisar Anda. Dapatkah Anda menghentikan kemarahan begitu banyak klan Kaisar kami? Sekelompok Kaisar harus marah, dan Anda harus tahu bahwa mereka yang diblokir di belakang Kaisar adalah raksasa ras mereka. Hilangnya satu orang merupakan pukulan bagi kekuatan tempur tingkat tinggi dari ras tersebut. Jika mereka dapat menukar tentara kekaisaran dan berdiri di posisi kepentingan ras, mereka masih dapat menerimanya. Tapi ditelan oleh chaos dengan cara ini, bahkan tidak ada kentut yang tersisa. Bahkan permaisuri yang berjanji memberi mereka hadiah besar bahkan tidak dihitung sebagai kentut di depan chaos. Saya harus mengatakan bahwa jika Tiangxuan Ke memblokir mereka di dalam hari ini, orang dapat membayangkan kemarahan begitu banyak kaisar. Kekuatan besar telah keluar dari latar belakang semua ras, dan ancaman dari semua kaisar tidak ada habisnya. Dapat dikatakan bahwa jika begitu banyak kaisar bergabung untuk marah, Kaisar Yuantian harus mundur. Namun, Ke Tiangxuan tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya Qin Yichen yang meraung. Para dewa sangat kejam. Persetan. Lao Su ditendang ke laut kekacauan oleh wanita bodoh itu. Apakah salah satu dari kalian berdiri dan mengatakan sesuatu? Sekarang beritahu Lao Su tentang perang? Kenapa kamu tidak berperang dengan chaos? Ada api di hati para kaisar, dan Qin Yichen telah menahannya untuk waktu yang lama. Saat itu, dia ditendang ke laut kekacauan oleh permaisuri, dan ketika dia adalah seorang permaisuri yang bermartabat, dia menyerangnya sebagai junior. Apakah ada yang membela keadilan? Kaisar inilah yang ditelan oleh kekacauan hari ini. Apakah mereka sedang terburu-buru? Tanda seru. Qin Yichen akan mengembalikan perasaan jatuh ke dalam kekacauan ini sambil menonton. Selain itu, tidak ada kekuatan besar yang mengikuti kaisar yang tidak bersalah. Jika bukan karena kekacauan di sini, jika bukan karena mereka menempati tempat yang tepat, orang-orang ini akan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Niat membunuh Qin Yichen telah ditentukan, dan raungan ini benar-benar membuat wormhole bergetar, dan bahkan membungkam semua kekuatan besar. Dia bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Saya harus mengatakan bahwa Qin Yichen saat ini sangat kuat. Anda tahu, begitu banyak kekuatan besar keluar dari kaisar masing-masing untuk mengancam. Bahkan Kaisar Yuantian harus menyerah. Bahkan ketika Kaisar Cao Tian, saya khawatir saya tidak berani memarahinya kembali. Tapi Qin Yichen tersinggung dan dihukum hari ini. Orang-orang ini, untuk imbalan kaisar, bersedia membunuhnya. Takut menjadi musuh mereka. Takut berperang dengan kaisar ini. Apakah itu berguna? Tanda seru. Qin Yichen menatap penonton dengan dingin pada saat itu. Tidak ada satupun raksasa yang berani untuk saling memandang. Hari ini Lao Su juga meletakkan kata-katanya di sini, yaitu, Anda sekarang memberitahu Tuan Yuan Tiandi, dia tidak bisa membunuh kita sebelum kekacauan melanda.